Hai, saya Joseph. Tahukah Anda, setiap aktivitas kerja memiliki risiko bahaya, mulai dari rendah, risiko bahaya sedang, sampai risiko bahaya yang tinggi. Lingkungan kerja yang aman dan nyaman tercipta jika kita memiliki pemahaman yang benar mengenai prosedur keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Pemahaman mengenai K3 tersebut sangatlah penting agar kita memahami bahwa di dalam setiap pekerjaan ada tahapan manajemen risiko. Tahapan manajemen risiko yang digunakan manajemen perusahaan untuk membuat kebijakan ketiga yang sistematis mencakup identifikasi bahaya, analisa risiko, penilaian risiko, serta pengendalian risiko. Monitoring dan review juga dilakukan secara berkala pada setiap tahapan untuk memberi masukan kepada manajemen dalam upaya meningkatkan perbaikan berkelanjutan. Sebagai tahapan awal, lakukan identifikasi bahaya dengan memahami hal-hal berikut. Mari kita lihat contoh di stasiun boiler berikut. Bahaya merupakan potensi timbulnya cedera atau kerugian bagi pekerja, proses, properti, atau lingkungan sekitar. Risiko yaitu kemungkinan suatu bahaya yang dapat terjadi. Insiden adalah kejadian yang tidak diinginkan akibat bahaya. Kecelakaan kerja adalah insiden lanjutan yang dapat mencederai pekerja, menyebabkan rusaknya barang, atau pencemaran lingkungan. Dampak adalah tingkat keparahan atau kerugian akibat kecelakaan kerja terhadap manusia, properti, lingkungan, dan lainnya. Jika bahaya sudah diidentifikasi, mulailah lakukan analisa risiko dan penilaian risiko. Gunakan matrik sebagai berikut untuk menilai risiko dan dampak yang mungkin timbul. Setelah analisa risiko dan pengendalian risiko kita lakukan, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu pengendalian risiko secara bertahap meliputi eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, administratif, dan alat pelindung diri. Tahap pertama, eliminasi, yaitu menghilangkan suatu bahan atau tahapan proses berbahaya. Jika eliminasi tidak memungkinkan, lanjutan ke tahapan proses substitusi, yaitu mengganti bahan penyebab bahaya. Ketika substitusi tidak memungkinkan karena sumber bahaya berasal dari sumber bahan baku utama, maka yang harus kita lakukan adalah rekayasa teknik. Misalnya dengan melakukan penambahan desain mesin atau dengan mengubah alat tertentu. Dan juga untuk yang terakhir, kita juga perlu menambahkan tahapan-tahapan seperti administrasi dan alat pelindung, seperti helm, sarung tangan, kacamata safety, baju safety, dan sepatu safety. Nah, setelah kita melakukan semuanya itu, melengkapi semua yang kita perlukan untuk menjalankan K3, maka kita juga dapat meminimalisir sesuatu insiden yang tidak kita inginkan. Dengan begitu, keselamatan dan kesehatan kerja dapat tercapai. Nah, bagi teman-teman maupun rekan-rekan yang penonton sekalian, kita harus selalu menerapkan K3 di dalam suatu pekerjaan, karena dengan kita menerapkan K3, kita dapat memanusiakan manusia. Jadi manusia itu tidak diperalat, maupun manusia juga tidak merasa menjadi sumber daya yang diperalat oleh perusahaan. Nah, jadi segala sesuatu yang ada dengan adanya K3, terdapat feedback dari perusahaan maupun dari manusia tersebut. Nah, dengan demikian kita juga harus menerapkan K3 di perusahaan, karena K3 itu penting, mulai dari identifikasi bahaya, analisa risiko, penilaian risiko, dan pengendalian risiko, serta monitoring dan review. Nah, untuk itu teman-teman, marilah kita selalu menerapkan K3 di dalam perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih.